hanya terbesit, tapi tidak pernah saya bertatap langsung dengan karyanya. Mungkin karena karyanya berpengalaman ya semuanya, jadi agak jauh dengan bahasa penggunaan kita sehari-hari, sehingga itu kurang diperkenalkan kemudian. Nah, dari fenomena ini tentunya saya katakan di sana, saya tidak bisa lihat. Pertanyaan-pertanyaan ini hadir bukan semata tanpa sebab, gitu ya. Kenapa ini tidak menyeret saya atau membuat saya tidak mempersekusi saya, gitu. Apakah ada tidak pengarang perempuan, gitu? Atau adakah pengarang laki-laki yang berbicara tentang perempuan? Itu pertanyaan-pertanyaan saya. Ini terjadi kemudian berlanjut di proses kreatif saya sebelum saya memilih menjadi pengarang untuk menulis, gitu ya. Maaf ya, saya harus bangun di rumah saya karena sama seperti bunga saya agak berjarak dengan saya. Untuk saya di sini ya mungkin ya. Terima kasih. Ya. Saya minta resmi fenomena ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang hadir bukan tanpa sebab, ya. Melainkan tumbuh dari proses kreatif saya sebagai seorang penulis sekaligus aktor dalam sejumlah produksi teater produksi teater, ya. Mungkin tadi sudah disebutkan dan diperkenalkan juga oleh moderator. Jadi sebelum saya aktif menulis dan menerbitkan sebuah buku, memilih untuk mengarang, saya dalam proses menulis itu juga bersinggungan dengan kegiatan sebagai seorang aktor. Saya belajar dengan beberapa guru sutradara. Inilah yang mempengaruhi cara pandang saya kemudian memakai perempuan secara lebih dalam, khususnya dalam kehidupan masyarakat di Bali. Ya, lanjut silakan. Ting tong. Ya, lewat. Ya. Kemudian karena saya mengatakan bahwa proses kerja saya sebelum menjadi penulis, saya juga bersinggungan dengan dunia teater. Maka saya melihat bagaimana perempuan panggung perempuan, dimana artinya bahwa perempuan di dalam panggung atau di atas panggung dengan panggung untuk perempuan. Bagaimana sih kedudukan perempuan itu? Nah, ini terjadi beriringan dengan proses kreatif saya menulis. Saya sempat terlibat, kebetulan saya sempat bersinggungan terlibat oleh dua sutradara di proses kreatif saya dalam dunia teater. Saya sempat aktif bersama dramawan Putu Satria Kusuma. Beliau adalah dramawan dari Singaraja. Kemudian ada Kadek Sonia Pisayanti, juga saya sempat aktif dalam dunia teater dan disutradarai oleh mereka berdua. Dimana dari sini gitu, saya memiliki pengalaman lagi-lagi bagaimana kemudian tumbuh lagi kesadaran saya sebagai seorang perempuan gitu di atas panggung. Bagaimana kesadaran saya tumbuh sebagai seorang perempuan yang diberikan panggung. Nah, jadi baru saya sadari kemudian setelah saya menulis, gitu, bukan ketika saya bermain teater. Nah, kalau Putu Satria gitu, yang kalau mungkin kawan-kawan di rumah juga sudah pasti mengikuti Sonia Pisayanti juga sudah mengikuti karya-karya beliau, ya. Kedua sutradara ini tentunya memiliki cara atau sudut pandang pengemasan teater dengan isu-isu yang berbeda pula. Kalau kecenderungan Putu Satria biasanya dia mengangkat tema-tema sosial yang dimana sebenarnya porsi kehadiran perempuan di atas pentas sama-sama sebenarnya ini agak berbeda, ya, karena mungkin saya lagi-lagi melihat apakah karena Putu Satria adalah seorang sutradara laki-laki dan Kadek Sonia Pisayanti adalah seorang sutradara perempuan gitu. Tema sosial sering diangkat oleh Putu Satria Kusuma misalkan. Ketika meletakkan perempuan atau menghadirkan perempuan di atas pentas, Putu Satria sangat, saya bilang ya, karena saya pengalaman sebagai aktornya, sangat begitu terbuka menghadirkan bagaimana sisi perempuan itu ditunjukkan secara fisik, ya, Ibu Mas, ya. Ini bukan berarti bahwa karena saya perempuan lalu saya memiliki pandangan oh itu jelek, tidak. Kalau dari sisi lain kita lihat itu dari segi pengangguran itu bagus.
segi adegan itu bagus, ada hal-hal lain yang saya lihat hal bagusnya. Tapi kemudian kalau saya bicara tentang bagaimana Putu meletakkan perempuan di atas panggung, itu sangat berbeda dengan Kadek Sonia Picayanti. Putu Satria yang sangat begitu mengeksplor isu-isu sosial itu dengan kehadiran perempuan. Seperti saya tunjukkan ini adalah dua foto pementasan yang ketika itu saya terlibat di dalamnya. Kebetulan itu fotonya memang ada saya ya, yang di bawah itu adalah saya ketika saya bermain Sukreni Gadis Bali yang digarap oleh Putu Satria Kusuma di Denpasar waktu itu tahun 2017 atau 2016an kalau tidak salah, yang tidak Soundgarden. Berbicara Sukreni Gadis Bali itu adalah novel karya Agung Mahitisna sebenarnya, tapi itu diseret kemudian oleh Putu Satria ke isu sosial tentang Bali. Bagaimana perempuan yang apa yang bisa diolah tubuhnya, yang dipreteli seperti apa. Nah, sebenarnya dua adegan ini memiliki komunikasi yang sama di mana perempuan pada dua gambar ini sama-sama memiliki perasaan tertekan. Hanya saja cara pengadegannya yang berbeda. Nah, kalau Putu memilih ketika perempuan itu lemah, maka dia terjatuh dan terkulai. Kemudian ada sosok laki-laki yang hadir. Sementara di sisi berikutnya adalah foto garapan Kadek Sonia Picayanti, di mana kalau kita tahu mungkin mengikuti Kadek Sonia Picayanti yang selalu menghadirkan narasi keperempuanannya, sangat sadar benar bagaimana menghadirkan dan menjaga tubuh perempuan di atas pentas. Jadi di gambar yang ada banyak perempuan itu sebenarnya konfliknya juga sama, perempuan sedang merasa tertekan. Tapi pemilihan pengadegannya adalah perempuan yang tertekan, dia tetap berdiri dengan perasaan yang tertekannya tetap seperti itu. Nah, kemudian saya di sini saya katakan bahwa tubuh perempuan dalam panggung pertunjukan memang ternyata tidak bisa dilepaskan dari cara pandang sutradara mengkonstruksi citra aktor perempuannya. Begitu. Nah, kemudian lebih jauh, jika aktor perempuan di dalam panggung dibingkai oleh cara pandang sutradara, bagaimana perempuan dibingkai selanjutnya? Tenang, dibingkai. Gimana ini operatornya? Kembali ya. Bagaimana perempuan dalam panggung kehidupan yang sebenarnya? Kalau tadi kan panggung pementasan dibingkai oleh sutradara. Jadi sudut pandang sutradara. Lalu bagaimana kehadiran perempuan dalam panggung kehidupan yang sebenarnya? Lagi-lagi, pengalaman proses kreatif saya menulis bersinggungan dengan proses saya bermain sebagai aktor di dalam dunia teater, mungkin pemikiran saya ke ingatan-ingatan masa kecil saya. Mungkin ini dua gambar ya yang merasa biasa-biasa saja kita temukan di mana, mengenang masa kecil kita yang sangat dirindukan. Tapi sebenarnya di balik dua gambar ini itu juga membuat kita harus berpikir gitu. Jika pertunjukan citra perempuan dibingkai oleh cara pandang sutradara, panggung kehidupan siapakah yang membingkai citra perempuan? Saya merasa bahwa ketika perempuan di panggung kehidupan tidak lagi dibingkai oleh cara pandang sutradara laki-laki atau sutradara perempuan, laki-laki atau perempuan. Bahkan bisa saja citra perempuan itu dibentuk oleh perempuan juga, dibentuk juga oleh laki-laki juga. Itu tidak lagi di persoalan laki-laki dan perempuan ya, karena ketika sudah masuk di masyarakat, saya pikir citra perempuan itu seperti sudah jadi sudah jadi stigma gitu tentang bagaimana perempuan itu. Nah, lihat waktu kecil ini ya, saya akan bercerita dulu tentang masa kecil saya. Di sekolah saya sering mendapat ledekan waktu kecil itu. Kamu ini bukan gue, senak lo. Nah, biasanya seperti itu. Kenapa? Karena saya tidak bisa menguncir rambut waktu kecil. Karena ibu saya memotong rambut saya pendek ya. Jadi teman laki-laki saya sering menjadi saya, woi senak lo. Nah, istilahnya kalau dalam di Bali itu seperti itu senak lo. Karena saya tidak bisa menguncir rambut saja, maka saya tidak dipandang seperti perempuan. Tidak dipandang bahwa kamu tidak perempuan karena kamu tidak menguncir rambut. Bahkan teman-teman perempuan saya pun juga ikut seperti itu ya. Kemudian ada juga memori ingatan saya waktu kecil, di mana saya sangat suka
kali ya, mungkin itu sudah jadi jalan saya kenapa saya akhirnya ketika dewasa memilih menjadi aktor. Saya suka sekali dengan gerakan-gerakan tubuh yang besar, permainan-permainan yang melibatkan tubuh gerakan yang besar, seperti bermain bola kasti ketika saya berada di sekolah gitu. Kalau kan situasinya pakai rok gitu, saya mau pilih main bola kasti atau main apa istilahnya ya, jaga-jaga gitu ya, yang harus mengangkat rok, kemudian berlari dan sebagainya. Guru pasti akan meneriaki ya, meneriaki saya gitu ya. Berhenti bermain karena itu bukan permainan untuk perempuan. Bukan alasannya karena kamu pakai rok nanti kamu jatuh, nggak, itu masih bisa diterima ya. Tapi karena saya perempuan, kamu tidak sepantasnya bermain seperti itu. Itu permainan laki-laki, ada ungkapan seperti itu. Nah, belum lagi saya teringat dengan proses saya memanjat. Ini nenek saya sering sekali marah karena apa? Karena saya memanjat. Dia bilang begini, wak lo, jadi pakai hidung-hidung, jadi pakai hidung-hidung wak lo, gitu biasanya ya. Karena itu adalah pekerjaan laki-laki, gitu, kegiatan laki-laki. Maka ambil pekerjaan permainan perempuan, apa itu? Dagang-dagangan, ya, bermain dagang-dagangan, masak-masakan, ya, seperti itu. Ya, ini dua gambar yang bisa teman-teman perhatikan. Nah, stigma ini, gitu, stigma terhadap perempuan ini muncul di masyarakat, sehingga inilah yang mungkin Bu Mas tadi bilang ya. Sebenarnya kalau kita pikir setelah manusia itu tercipta, dia sudah memiliki keperempuanannya dan kelaki-lakiannya. Tapi apa yang kemudian membedakannya, menjadikannya berbeda? Ketika proses tubuhnya itu yang mendominasi. Tapi di masyarakat itu tidak pernah kita pelajari, seperti apa yang Mas sampaikan, itu tidak pernah diajarkan, Mas. Kesadaran seperti itu tidak pernah diliterasikan di masyarakat, sehingga yang terjadi adalah ya kamu laki-laki, kamu perempuan, ini pekerjaan laki-laki, ini pekerjaan perempuan. Padahal sebenarnya laki-laki dan perempuan memiliki sifat keduanya itu, seperti itu. Ya, silakan lanjut. Mungkin kawan-kawan juga familiar dengan stigma ini. Yang paling familiar adalah di stigma yang kedua, wak luar gepak tadi. Pernah tidak mendengar itu? Saudaranya pernah diperlakukan seperti itu, saudara perempuan seperti itu. Saya sangat familiar dengan ungkapan seperti ini, ya, baik itu saya alami langsung atau saya melihat langsung. Nah, inilah yang kemudian saya pikir ya, membatasi gerak tubuh perempuan, sehingga perempuan di masyarakat, bagaimana panggung kehidupan itu membingkai kehidupan perempuan dibuat menjadi bersifat dependen, seolah-olah bahwa perempuan itu selalu bersifat dependen yang membutuhkan dalam hal ini laki-laki. Permainan seperti tadi, permainan manjat-manjatan sebenarnya perempuan juga bisa melakukannya. Tapi ketika itu distigma oleh masyarakat itu adalah permainan milik laki-laki, maka ketika perempuan membutuhkan suatu situasi yang mengharuskan dia memanjat, dia tidak boleh memanjat, maka dia diharuskan membutuhkan orang lain, siapa itu? Laki-laki. Begitu. Saya pikir begitu. Lanjut. Oke. Perempuan dalam masyarakat. Kalau saya bilang ya, mungkin ada juga rekan-rekan yang setuju atau boleh tidak setuju ya. Kalau saya sebutkan tadi bersifat dependen, stigma negatif itu hadir terhadap wacana perempuan. Saya pikir setelah saya mengalami proses menulis ini benar. Kalau kita mau sadar tentang itu, jadi benar juga ya kenapa itu dibuat menjadi stigma milik laki-laki dan milik perempuan. Padahal kalau kita mau pelajari seperti apa yang dipaparkan Bu Mas tadi, laki-laki dan perempuan itu milik semuanya, sifat-sifat itu adalah milik laki-laki dan perempuan juga. Jangan dibeda-bedakan begitu ya Bu Mas ya. Nah, pernah mendengar istilah ladies first gitu ya. Aduh, ini istilah yang populer banget, populer sekali ya di kalangan kita. Ketika kita dalam suatu acara, dalam suatu situasi memiliki posisi yang sama pada laki-laki. Misalkan kita pergi kondangan, mau makan nih, laki-laki dan perempuan sama-sama pergi untuk makan bersama ya kan. Pasti dalam situasi antrean itu laki-laki ladies first, ya ladies first. Terus yang perempuan yang, oh ya
first, perempuan yang didahulukan. Kenapa perempuan harus didahulukan? Laki-laki boleh kok didahulukan. Gitu. Kenapa harus ada ungkapan ladies first itu? Apakah ketika perempuan tidak ada didahulukan, maka perempuan tidak bisa mengejar? Saya pikir laki-laki itu yang sedang mengungkapkan istilah ladies first itu, kamu ingin menyatakan apa? Mengutamakan saya, memberikan kesempatan lebih awal, atau kamu ingin menyatakan, oh aku laki-laki loh. Karena aku laki-laki, ya kamu duluan tuh, aku bisa mengejar, bahkan bisa aku sampai lebih dulu. Nah, itu sebenarnya yang bisa kita kritis dari papan-papan yang seolah-olah sebenarnya mengutamakan kita, tapi yang banyaklah ada juga yang membuat kita sebenarnya benar-benar terlihat rapuh. Lalu yang lebih parah lagi adalah ini yang paling susah, bagaimana perempuan itu hidup dan bergerak dari kondisi sosialnya. Stigma tentang perempuan ketika dikaitkan dengan agama, misalkan ya, ketika dikaitkan dengan keyakinan, perempuan itu harus berada di dapur dan memasak, itu dijadikan sebagai kodrat. Ini yang saya pikir kalau dari sisi perempuan Bali, karena kan masih perlu banyak saya pikir literasi tentang bagaimana memosisikan perempuan dan laki-laki itu sebenarnya sama. Di Bali yang sistem patriarki yang sangat kuat itu, perempuan seolah-olah tidak bisa bergerak karena dia memiliki kodrat di dapur, ya, di kasur, mengurus anak. Meskipun perempuan yang melahirkan, satu-satunya yang bisa melahirkan hanya perempuan, mas sebenarnya. Tapi apakah itu adalah kodrat perempuan yang hanya perempuan boleh mengasuhnya? Laki-laki juga bisa sebenarnya. Begitu. Ya, lanjut. Silakan. Nah, cara-cara pandang saya dari proses kreatif ini tentang bagaimana posisi perempuan itu diletakkan, mungkin bisa menjawab pertanyaan saya pertama, bagaimana atau apa sebenarnya yang menyebabkan pengarang perempuan itu terlihat seolah-olah tidak pernah hadir di dalam sejarah sastra Indonesia. Seolah-olah pengarang perempuan itu tidak ada di sepanjang periode sastra itu. Apakah cara pandang perempuan yang sedemikian menyebabkan eksistensi perempuan, pengarang perempuan itu tidak terlihat? Jadi kalau kita mau sadar apakah bahwa kenyataannya dunia sastra Indonesia kita adalah masih mengutamakan laki-laki ya. Kalau kita lihat, kalau kita mau bedah seperti itu, dan dibuat penulis perempuan seolah tidak ada, dan nama-nama pengarang laki-laki itu jauh lebih banyak diperkenalkan dibandingkan nama pengarang perempuan. Nah, sebenarnya kita seperti saya sebutkan tadi, kita sebenarnya mengenal Selasih, Etrukia, Ida Nasution dan sebagainya, tapi itu tidak pernah terjangkau oleh kita. Nah, bahkan di Bali gitu sebenarnya, selain Ida Ayu Okarusmini gitu, ada Sonia Wijayati dan Ibu Mas Ruscita Dewi, ada banyak sekali pengarang-pengarang penulis perempuan, tapi tidak pernah banyak muncul. Kalau Ibu Dayu Okarusmini oke lah ya, sudah sampai dikenal mereka-lainnya internasional sebagainya. Tapi bagaimana perempuan-perempuan lain? Jangan-jangan ini kasusnya sama seperti NHMI gitu. NHMI kelihatannya mengarang perempuan yang lain yang ada apa di balik semua itu. Ya, lanjut. Ya, jadi seperti kemudian pada pengarang perempuan Bali gitu, itu kenapa kita penting kemudian memperkenalkan diri, memperkenalkan tentang pengarang-pengarang perempuan Bali? Untuk apa sebenarnya? Gitu kan? Apa yang harus dilalui oleh pengarang perempuan Bali gitu, untuk mencapai pada tahap perkenalan dirinya di dalam dunia sastraan? Dia harus melewati apa? Harus melewati stigma yang dibangun oleh masyarakat itu, harus bisa melampaui. Seperti yang Bu Mas tadi katakan, menjadi perempuan itu harus kuat. Apa kita di Bu Mas ya? Hal-hal itulah yang harus dilakukan. Jadi tidak terpuruk pada stigma itu dan tidak
mengamini stigma itu atau tidak menyalahkan orang lain atas stigma itu. Kita mungkin dari stigma itu. Begitu. Lanjut. Nah, berikutnya tentang tema yang diangkat kali ini, mungkin itu akan sedikit menjawab ya. Kenapa? Sudut pandang pelarangan perempuan Bali. Kenapa saya harus mengarang? Kenapa saya harus menulis? Sebagai perempuan Bali, bagaimana sudut pandang saya terhadap cara pandang saya memandang perempuan lainnya di Bali? Saya katakan di sini menulis adalah jalan keluar. Gitu ya. Dalam proses penciptaan karya kumpulan cerpen ini adalah bentuk dari jalan keluar yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan perempuan juga, sesama perempuan yang hidup di Bali ya. Karena kalau kita bicara perempuan Bali itu apakah perempuan yang hidup dan beragama Hindu di Bali gitu kan ya? Apakah seperti itu atau jangan-jangan semua perempuan Bali gitu, perempuan yang tinggal di Bali saja tidak beragama Hindu gitu. Nah, menulis adalah jalan keluar. Proses saya dalam menciptakan kumpulan cerpen ini sebenarnya adalah proses dalam menciptakan jalan keluar bagi perempuan-perempuan yang lainnya. Ketika kesadaran saya tumbuh sebagai seorang penulis yang kemudian juga bersinggungan dengan kehidupan dunia teater, membuat saya berpikir bahwa ada yang tidak benar, ada yang didominasi tentang perempuan itu. Sehingga ingatan-ingatan masa kecil saya tentang bagaimana saya yang perempuan yang hidup di Bali tidak memiliki banyak ruang untuk berbicara, karena kan kehidupan kita adalah kehidupan yang didominasi oleh ini ya, kelompok ya. Jadi akan sulit kalau suara individu itu muncul. Bagaimana kemudian saya bisa memunculkan gagasan saya sebagai seorang perempuan yang hidup di Bali? Karena masa kecil saya kalau diingat-ingat lagi begitu membuat saya ingin mengatakan banyak hal gitu. Nah, lo depan Bali, kenapa saya harus diam karena saya perempuan? Kenapa saya tidak boleh mengatakan A, tidak boleh mengatakan B, tidak boleh mengatakan C? Dalam proses penciptaan karya Tulisan Gula Merah Setengah Gigit yang kemudian terbit tahun kemarin ini ya, ini sebenarnya awalnya sudah terbit untuk kepentingan pameran dengan judul Cinta, Kutukan, dan Karam. Memang dalam pengemasan ceritanya saya masih mengangkat seputar isu percintaan, pernikahan, perceraian, dan sebagainya. Tapi sekali lagi di sana ada kritik-kritik yang mau saya tularkan gitu ya, untuk saya suarakan kemudian kepada siapa, kepada orang terdekat saya. Entah itu laki-laki dan perempuan, saudara saya misalkan, ya keluarga saya misalkan, tentang kenapa anak perempuan tidak boleh berbicara banyak. Gitu. Nah, sehingga meskipun saya berbicara banyak tentang perempuan di sini, tapi saya menggunakan sudut pandang anak-anak. Karena saya sadar betul dalam proses itu saya tidak bisa mengungkapkannya ketika momen saya anak-anak itu. Nah, jadi sudut pandang anak-anak, ada banyak sekali pertanyaan untuk saya anak-anak yang saya ungkapkan kemudian dalam tulisan kumpulan cerita pendek ini. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana menularkan ini kepada perempuan-perempuan yang di Bali khususnya ya, umumnya, atau kita tidak hanya menyasar perempuan mungkin ya, kalau kita berbicara tentang bagaimana perempuan harus menulis, itu untuk siapa? Untuk perempuan saja kan tidak? Saya kira memang laki-laki juga membutuhkan membaca karya perempuan. Untuk apa? Untuk mempelajari juga apa yang sedang dipikirkan oleh perempuan, apa yang sedang digagas oleh perempuan. Saya pikir seperti itu. Nah, bagaimana menularkan ini kemudian? Saya pikir adalah dengan jalan literasi ya, Mas ya. Karena kalau masa kita harus memaksanya, kamu baca dong, kita kan tidak bisa memaksa setiap orang gitu. Dengan kita tahu bahwa banyak sekali perempuan Bali yang memiliki kesibukan ini, kesibukan itu, kesibukan ini, kesibukan itu. Kenapa kalau kita harus memaksanya, kamu baca, ya kamu ngerti di posisi perempuan, kita tidak bisa melakukan seperti itu. Bagaimana caranya? Kita mulai dari ini. Memang ketika seperti Bu Mas bilang tadi, ketika kalau kita terjun dalam dunia teater ya, asik dengan dunia teater, kita lupa, lalu kita akan dianggap berbeda dengan kenyataan dunia lain gitu. Bagaimana caranya? Gitu. Saya pikir menulis ini bisa jadi perlahan bentuk kita selaku perempuan Bali yang mengarang, membuat tularan-tularan terhadap
terhadap bagaimana kita perempuan juga bisa berpikir, juga bisa bahwa sebenarnya tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, tidak ada pekerjaan laki-laki, tidak ada pekerjaan perempuan di sini. Tetapi bagaimana cara kita menyikapi semua itu? Seperti itu. Ya kemudian kenapa? Apakah harus menulis puisi? Harus menulis cerpen? Gitu. Sebenarnya saya kenapa memilih menulis cerpen pada akhirnya? Seperti saya katakan tadi, sebenarnya saya berawal jatuh cinta dari menulis puisi, lalu saya belajar tulis prosa dulu. Saya punya pengalaman. Seperti Bu Mas bilang, semua orang bisa menulis, semua orang mampu menciptakan kata-kata indah. Tapi yang terpenting apa dalam kata-kata itu? Isinya, bukan kata-kata. Dulu saya belajar mengaplikasikan apa yang saya pikirkan, gagasan saya, perasaan saya melalui sebuah caption kecil yang saya anggap sebagai puisi. Saya selalu dapat like banyak di Instagram ya, karena ternyata mereka menyukai caption-caption saya. Sampai suatu saat saya dapat respon seperti ini, Kak, aku suka sekali loh sama caption-caption kakak. Terasa sekali di hati saya, tapi saya nggak ngerti. Celaka Kak. Ketika orang menyukai apa yang kita tulis, mampu merasakannya, tapi tidak dia mengerti, bagaimana kita menciptakan jalan keluar itu? Kemudian inilah saya dapat menulis sebuah kumpulan cerpen sebagai bentuk jalan keluar saya untuk kawan-kawan, mungkin tentang bagaimana gagasan saya memandang bagaimana perempuan itu, bagaimana perempuan yang hidup di Bali, bagaimana cara pandang saya memandang diri saya yang seorang perempuan Bali juga, yang menulis juga, dan bagaimana saya memandang kawan-kawan saya yang tidak menulis tapi dia adalah seorang perempuan Bali. Bagaimana kemudian isi-isi pikiran saya ingin saya bagi dengan mereka melalui menulis. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian sensori pemikiran yang sangat inspirasi sekali dari Bu Desi. Jadi tadi sudah menyampaikan melalui tulisan dari Bu Desi ini, Bu Desi ingin mengajak kepada perempuan-perempuan Bali di Bali, bukan hanya perempuan yang baru hidup saja, tapi yang tinggal di Bali juga, agar mulai menulis seperti itu. Jadi tidak usah ragu, harus yakin dengan diri sendiri. Jadi ada 2 poin penting yang saya dapatkan dari Bu Mas dan Bu Desi. Jadi bahwa di dalam diri perempuan dan laki-laki itu juga memiliki sisi feminin dan maskulin. Jadi bisa menciptakan stigma atau citra perempuan dari laki-laki maupun perempuan itu sendiri. Nah selanjutnya juga bahwa perempuan harus maju, harus menerobos seperti itu dengan cara mengaktualisasikan diri dan yakin dari diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang dianggap benar dan baik gitu dari diri sendiri. Jadi itu tadi penyampaian dari kedua narasumber yang sangat hebat-hebat dan bisa menjadi inspirasi bagi saya pribadi dan juga rekan-rekan mungkin yang menonton siaran langsung di Instagram. Jadi mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman atau rekan-rekan yang sudah bergabung. Mungkin dari tim ada kira-kira? Oke, tidak ada mungkin atau di yang teman-teman yang ada di sini juga bisa bertanya atau berdiskusi mengenai perempuan dan kepengarangan seperti yang telah disampaikan oleh Bu Mas atau Bu Desi tadi. Mungkin dari teman-teman di sini rekan-rekan mungkin ada yang ingin didiskusikan.